Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranisa Najwan Fadila dengan NPM 149. Nama saya Rakila Cahyawani Wijaya dengan NPM 169. Nama saya Diani Purihana dengan NPM 173. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hukum perdata kontemporer. Yang pertama ada sejarah hukum kontemporer. Sejarah berjelik Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata biasanya disebut BW. Dan sejarah BW Belanda tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sejarah Kode Sivil Prancis, BW Belanda, dan BW yang dipelajari sekarang dimulai dengan hukum perdata Eropa. Pada tahun 1596, Indonesia menggunakan hukum perdata yang dibawa dari negara sendiri, yaitu hukum Belanda kuno, hukum Romawi, statuta, dan plakat-plakat. Demikian juga dengan orang Tionghoa, Arab, India, dan Pakistan yang juga menggunakan hukum perdata mereka sendiri. Sejak itu, ada pluralisme hukum perdata. Sampai zaman VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, suatu persekutuan dagang Hindia Timur yang memiliki mata uang, hak monopoli, dan bahkan angkatan perang sendiri. Pluralisme hukum perdata di Indonesia masih ada. Perusahaan dagang Belanda ini berdiri pada tahun 1602 dan berakhir pada tahun 1799. Pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 Indische Staatsregeling atau IS, membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan, semakin memperkuat keanekaragaman hukum perdata ini. Yang pertama, ada golongan Eropa, terdiri dari A. Semua orang Belanda, B. Semua orang Eropa lainnya, C. Semua orang Jepang, D. Semua orang yang berasal dari negara lain yang tunduk pada hukum keluarga yang pada dasarnya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda, dan E. Ada anak yang sah atau diakui oleh undang-undang dan anak yang dimaksud huruf B dan C yang lahir di Hindia Belanda. Lalu yang kedua ada golongan Bumi Putra, terdiri dari semua orang yang termasuk dalam kelompok orang Indonesia asli, baik mereka yang tidak beralih masuk ke kelompok tersebut maupun mereka yang telah membaurkan diri dengan kelompok orang Indonesia asli. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada orang yang bukan dari Eropa atau Bumi Putra disebut sebagai golongan Timur Asing. Setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1795, kodifikasi hukum perdata baru dibuat pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon. Praktik Saint-Solon. Dalam ilmu hukum dan filsafat, de Solon dan de Saint adalah dua konsep yang berbeda. De Solon mengacu pada apa yang seharusnya terjadi, yaitu norma atau aturan ideal yang diharapkan untuk diikuti. Dan ini adalah konsep hukum umum atau kenyataan normatif. Sedangkan de Saint mengacu pada apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, yaitu realitas sosial yang nyata. Hukum perdata kontemporer di Indonesia diterapkan dalam praktik hukum melalui berbagai cara. Yang pertama ada penggunaan konsep hukum perdata. Pada katalog buku Perpustakaan Pusat, konsep hukum perdata dan konsep hukum perdata dari Perpustakaan Pusat menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia kontemporer berfokus pada uraian hukum perdata secara keseluruhan, khususnya hukum perdata yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan kontemporer terhadap sistem hukum perdata yang berdasarkan ketentuan tiap undang-undang hukum perdata. Lalu yang kedua ada pengaturan larangan bersidang dan beracara di Indonesia. Buku Potret Hukum Kontemporer di Indonesia milik Asnawi Natsir, hukum acara perdata teori praktik dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama yang diterbitkan di Yogyakarta oleh UII Press pada tahun 2016. Buku tersebut menekankan betapa pentingnya pengaturan larangan bersidang dan beracara di Indonesia dari perspektif pasar jasa hukum ASEAN. Lalu yang ketiga ada penggunaan doktrin modern. Doktrin modern tidak lagi membedakan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak. Ini karena pada dasarnya wan prestasi adalah jenis khusus dari perbuatan melawan hukum. Lalu yang keempat ada penggunaan kajian tokoh-tokoh teori hukum modern. Buku Jimli Ashidik yang berjudul Beberapa Persoalan dalam Ilmu Hukum Kontemporer berfokus pada aliran critical studies dan tokoh-tokoh teori hukum modern seperti Fuller, Emily Durkheim,
Durkheim, Rosepaun, Max Weber, Savigny, Tirhar, dan Roble Unger, juga Karl Marx untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah yang muncul dalam ilmu hukum kontemporer. Lalu yang kelima ada penggunaan analisis sosiologis. Artikel seperti implikasi hukum terhadap masyarakat dan peran sosiologi hukum dalam perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya analisis sosiologis untuk memahami hukum perdata kontemporer di Indonesia. Lalu, karena adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, hukum perdata kontemporer pun telah mengalami banyak kemajuan. Yang pertama, karena pengaruh globalisasi. Hukum perdata kontemporer telah dipengaruhi oleh perjanjian internasional dan standar hukum yang lebih luas. Hal ini telah mempengaruhi cara hukum perdata digunakan di Indonesia dan beberapa negara lain untuk mengatur transaksi dan kegiatan bisnis yang melibatkan pihak yang berasal dari berbagai negara. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi. Penggunaan AI dalam beberapa aspek seperti sistem absensi telah berdampak pada bidang hukum perdata Indonesia. Ini meningkatkan kemampuan untuk menangani masalah hukum yang rumit dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses hukum. Lalu yang ketiga ada pengembangan konsep keadilan. Konsep keadilan yang lebih luas telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum perdata kontemporer. Contohnya, hukum perdata telah digunakan untuk memastikan keadilan bagi mereka yang kurang beruntung, seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ada penggunaan konsep surat bukti atau novum. Konsep novum telah digunakan sebagai alasan peninjauan kembali dalam kasus perdata. Ini memungkinkan peninjauan kembali keputusan hukum yang telah dibuat dan memastikan keadilan dalam proses hukum pembangunan. Dan yang terakhir ada pendekatan penelitian hukum. Pendekatan penelitian hukum telah digunakan untuk memahami hukum perdata secara keseluruhan. Secara keseluruhan, perkembangan hukum perdata kontemporer di Indonesia telah dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, gagasan tentang keadilan, penerapan konsep surat bukti atau novum, dan metode penelitian hukum yang lebih canggih. Faktor-faktor ini telah mempengaruhi cara hukum perdata mengatur transaksi, bisnis, dan proses hukum, serta menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terlibat. Berdasarkan perubahan dan dampak tersebut, kekosongan hukum dapat muncul. Dalam hal ini, hukum perdata mungkin hanya menggunakan hukum perdata daripada buku BW. Contoh kasus yang pertama adalah pengadilan perceraian. Kasus di mana pasangan yang bercerai memiliki anak yang masih kecil dan aset yang signifikan. Hukum Islam modern harus mempertimbangkan kepentingan anak dan aset yang harus dibagi secara adil. Dan contoh kasus yang kedua adalah kasus bank syariah. Dalam kasus ini, bank syariah menghadapi masalah keuangan dan harus menyelesaikannya dengan cara yang sesuai dengan syariah. Dalam kasus ini, hukum Islam modern harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah serta metode yang dapat membantu bank syariah menyelesaikan masalah keuangan mereka. Kesimpulan, yang pertama, hukum perdata kontemporer di Indonesia adalah hukum perdata yang diterapkan di Indonesia memiliki pengaruh signifikan dari kekuatan politik liberal di Belanda yang telah mencoba melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam tata hukum kolonial. Hukum perdata kontemporer di Indonesia mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat dan disebut juga sebagai hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Selain itu, penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata seperti akta notaris dan rekaman video juga menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum. Yang kedua, Dasolen dan Dasein adalah dua konsep yang berbeda dalam ilmu hukum dan filsafat. Dasolen mengacu pada apa yang seharusnya terjadi, yaitu norma atau aturan ideal yang diharapkan untuk diikuti. Ini adalah konsep hukum umum atau kenyataan normatif. Sebaliknya, Dasein mengacu pada apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, yaitu realitas sosial yang nyata. Dan yang ketiga, Sein dalam hukum perdata Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Sein yang sering dikaitkan dengan keberadaan dan status hukum seseorang atau entitas telah mengalami banyak perubahan selama perkembangan masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.